buat mereka yang masih ragu buat beli mobil listrik? It's okay. Nggak masalah, kita nggak bisa memaksakan orang gitu loh. Kalau mau oke, kalau nggak masalah gitu. Jadi mobil listrik tadi gitu ya, yang penting sering dipakai, bahkan makin banyak dipakai makin untung ya buat kita. Yes, sangat untung malah. Oke. Nah Mas, banyak orang ketika ingin beli, kan orang Indonesia ya, nah kalau gue jual lagi berapa ini harganya kira-kira? Satu. Betul. Terus soal baterai, kan baterai katanya mahal sekali. Nah itu gimana? Itu bagian dari kelemahan mobil listrik atau apa? Lebih ke ini sih. Memang kelemahan. Pastinya kita pengen mobil bisa dipakai seumur hidup ya. Ya, pengen sih begitu. Tapi kan kayak rumah gitu ya. Selama-lamanya orang pakai mobil kan jarang ya bener-bener dipakai lama banget ya. Kayak saya sendiri punya mobil tuh yang paling lama itu 10 tahunan lah owningnya ya. Saya punya mobil Hyundai Getz itu 2017 beli sampai 2016 masih ada 9 tahun berarti. Nah, kebanyakan kalau mobilnya dipakai harian, pakai ini tuh, kalau Mas Goib gimana? Pakai mobil paling lama berapa tahun? 5 tahun. 7 lah terakhir tuh, mobil saya terakhir 7 tahun. 7 tahun jual kan? Ya kalau kita pakainya 7 tahun, 5 tahun gitu ya, mobil listrik cocok karena udah kerasa tuh penghematannya terasa tuh ya. Tapi kalau kalian yang pakainya setahun 2 tahun ganti nggak cocok sih, karena depresiasinya lumayan. Ya, jadi penghematan hariannya itu kalah sama depresiasi mobil. Tapi yang uniknya adalah sekarang juga mobil bensin harganya turun kok. Ya. Coba cek jualan mobil sekarang, mobil bensin sama juga ternyata dengan adanya pabrikan listrik yang murah-murah ini, peminat mobil bekasnya juga jadi turun. Kan saya juga ada ini ya, jual beli mobil ya di garasi gubernur tadi. Ternyata itu berpengaruh juga ya. Makanya kalau mau laku ya jualan mobil yang konvensional mentok gitu. Nah yang kayak gitu tuh biasanya lihat mobil listrik aja tertarik aja enggak gitu. Oke Mas, sekarang anggap saja ada orang nih yang udah akhirnya bensin, udah gua beli mobil listrik. Nah, apa ya, don'ts-nya apa supaya mobil itu awet dan mobil itu benar-benar worth it buat dia keseharian pergerakan dia? Sebenarnya kalau kita lihat di ChatGPT atau di Google ada beberapa tips ya. Tapi di mobil ini saya pakai mentokin aja. Jadi katanya jangan sering-sering fast charging buat keluar kota. Ini berapa kali keluar kota? Kalau ngecas jangan sampai full 100%. Saya cas 100%-nya terus karena saya pengen tahu kalau di abuse pakai pemakaian maksimal gitu, kira-kira hasilnya kayak gimana. Dan alhamdulillah sih masih baik-baik aja. Tapi memang ya kalau emang pengen lebih awet, sebaiknya cas jangan sampai penuh. Misalkan yang tadi 100%, 80% aja, 90% aja. Dan sebenarnya kalau kita cas 100% full, gitu tuh kita nggak ngecas 100%. Oh gitu? Jadi baterainya itu juga dikasih spare. Kayak tuh, ada Ioniq lagi kan? Oh iya. Jadi kalau kita ngecas full, dia sebenarnya nggak sampai full meskipun dia udah 100%. Dan ketika habis, dia juga nggak sampai 0%. Masih ada sisanya gitu loh. Dan yang kedua, ya fast charging jangan sering-sering, karena itu juga ngurangin baterai juga. Tapi kalau saya karena emang pengen ngebuktiin ya, udah saya cas aja full. Pengen tahu gitu ya? Iya, bodo amat gitu kan. Terus yang ketiga, performance juga jangan sering-sering ngegaspol. Kenapa? Karena kan baterai kaget tiba-tiba langsung ngeluarin 50 kW gitu ya. Kenceng 100 kW. Nah kalau dari saya sendiri, saya udah nyiapin sebenarnya, kan saya mau pasang solar panel. Kemarin saya nanya ke teman-teman di online gitu, ada nggak yang punya mobil listrik baterainya udah rusak, udah di under 70% lah. Saya mau pakai buat solar panel. Kenapa? Karena kalau solar panel itu kan listriknya lebih stabil. Kalau mobil kan tiba-tiba digas 100 kW, 50 kW, terus tiba-tiba dicas masuk 100 kW, capek kan? Tapi kan kalau solar panel dari pagi ke siang itu kan naiknya pelan-pelan. Terus kalau misalkan kita nyalain yang gede deh, kompor listrik, anggaplah 2000 watt, cuma 2 kW. Itu kayak kita 20 kW tuh kayak ngegas dikit banget di mobil listrik ya kan. Nah makanya waktu itu saya ke Jepang, diajakin Toyota. Terus waktu di Jepang itu diajakin naik bukit. Di sana ada kincir angin, di bawahnya ada baterai. Dia bilang ini baterai Toyota Prius yang kapasitasnya udah tinggal 60%.
Masih bisa ya, masih bisa. Kenapa? Karena kalau pakai listrik rumahan kan nggak kayak mobil listrik yang dang dong gitu kan, yang cepet naik turun. Ya udah, karena pakainya seperti itu, awet. Saya nyari tuh, ada nggak yang tinggal dikit mau saya jadiin Powerwall. Oh iya. Soalnya Jadi, Tesla juga sama kayak gitu modelnya. buat Anda yang baterainya udah tinggal 60, hubungi Mas Ridwan ya. Iya. Mas. Nih, BYD nih. Oh iya tuh. Lihat nih, di dalamnya ada berapa Oh iya, mobil? BYD ya? Di dalamnya ada berapa mobil? Dikit. Dikit tinggal 1. Hah? Tinggal 1 ya? Iya. Mas, Nggak ada barangnya. kalau kan suka ada tuh di IG kan, orang-orang suka lihat tuh ada di Cina mobil listrik kebakar. Itu gimana? Jadi kita bicara statistik ya. Kemarin udah saya cek juga. Jumlah mobil listrik yang kebakar secara persentase lebih kecil. Jadi yang mobil bensin itu 0,2%, yang ini masih 0,02 apa 0,2, yang ini 0,01 berapa gitu. Lebih kecil, tapi masalahnya kalau mobil listrik kebakar dipadaminnya lebih susah. Karena itu aja bedanya. Karena kan namanya thermal runway ya. Jadi ketika dia kena api meledak, dia tuh nggak boom gitu, dia kebakar, kepanggang lama. Nah kurang lebih seperti itu. Cuman kalau dibanding mobil bensin, lebih banyak mobil bensin yang kebakar sebenarnya. Secara persentase, bukan secara angka ya. Cuma ya karena teknologi baru seperti biasa kan, dulu pertama kali kita convert dari minyak tanah ke gas kan juga kalau ada yang meledak, ribet dulu ya. kalau ada yang meledak, kayaknya tiap hari hampir ada tuh berita tentang kompor gas meledak ya. Gas melon ya dulu. Gas melon dulu meledak. Ya sekarang ketika ada yang kebakar pasti langsung jadi berita nasional. Tapi nyatanya kita kalau nggak salah masih under 10 ya kayaknya ya. Kalau gue lihat kemarin ada yang Wuling Bingo tuh yang kebakar di rumah. Terus ada BYD Seal yang bukan kebakar, dia berasap doang. Belum, sama ada Ioniq 5N juga yang kebakar tuh yang di Medan kalau nggak salah. Belum terlalu banyak gitu. Jadi yang kebakar di rumah lagi ngecas apa enggak sih, Mas? Lupa sih itu. Katanya itu karena ada short, dia kena ke thinner. Jadi bukan dari baterainya yang Wuling Bingo, dan Wuling Bingo yang kebakar itu baterainya malah utuh. Tapi kalau mobil bensin kan kebakar juga orang nggak peduli juga. Karena banyak jumlahnya. Karena banyak. Kemarin tuh baru ada tuh mobil Mazda CX-7 ya. Dia baru dari bengkel sama montirnya lagi test drive karena habis dimasukin bengkel kan, dicari masalahnya apa, kebakar di Kemayoran. Tapi kan ya udah sih, biasa aja gitu loh. Mobil angkot aja banyak kebakar. Tapi memang saya juga wanti-wanti buat teman-teman ya yang mau servis di luar warranty, di luar bengkel resmi, ya itu tahu sendiri kalau kenapa-napa itu lumayan berbahaya. Sebaiknya yang punya mobil listrik ya kalau ke bengkel ya bengkel resminya dia ya. Yes. Emang ada pas bengkel nggak resmi? Iya, udah mulai ada sekarang. Udah mulai ada. Ngeri gak sih? Tergantung ya. Kalau dia mengerti, paham betul, karena kan belum ada standarisasinya. Kalau mobil bensin kan nggak perlu pakai standarisasi, udah masuk bengkel aja, orang juga pada tahu gitu kan. Orang teknologi udah ratusan tahun ya, dari tahun 1908 udah pakai mobil bensin ya kan. Nah kalau mobil listrik kan ini barang baru gitu loh. Takutnya ada yang masih coba-coba, masih belum mengerti ya kan, terus short akhirnya yang kena brandnya gitu kan. Mas, soal insentif nih, kan lagi rame nih, pemerintah juga beda pendapat soal ini. Seberapa penting insentif untuk pertumbuhan mobil listrik? Kalau saya nggak melihat insentif itu sebuah kewajiban ya, tapi saya lebih melihatnya bagaimana insentif ini menjadi daya tarik investor dan membuat investor tuh lebih yakin. Karena gini, saya juga udah banyak ngobrol dengan pelaku industri ini dan mereka banyak mengeluh soal peraturan perpajakan di Indonesia ini. Karena mendadak ya, dan kurang sosialisasi, akhirnya mereka tuh untuk investasi tuh bingung, ya kan? Karena mereka nggak bisa mengukur ya berapa uang yang harus mereka keluarkan. Karena investment itu kan bukan terjadi dalam 1 hari 2 hari ya kan? Kalau kebijakannya tiba-tiba berubah dalam sehari itu kan bahaya sekali. Kayak contohnya nih ya, kita kan ada 4 pajak nih ketika beli mobil baru. Yang pertama PPN, PPNBM, ya ada BBNKB sama PKB, ya. Nah sekarang mobil listrik ini PPN-nya dari 12% jadi 2%. Tapi itu udah habis di Januari kemarin. Dan sampai sekarang bulan Mei belum ada ketok palunya keputusannya.
mau gimana gitu ya. Lanjut apa enggak? Iya. Beberapa pabrikan udah ada yang naikin harga, beberapa ada yang belum. Cuma kan masa belum ditagih. Jadi kalau tiba-tiba bulan depan bilang PPN tetap 12%, nggak jadi 2%, siapa yang mau nalangin? Iya. Ya enggak? Akhirnya berantem lah tuh di sosmed, dealer sama customer. Dealernya nggak mau ngeluarin BPKB karena dianya nggak nambah, ya kan? Karena siapa yang mau bayarin? Customer emang mau ditambahin, mohon maaf nih Bapak Ibu, harganya naik 10%, ya, mobil jadi terima, Iya. gitu. BPKB belum. Yang salah siapa? Bukan dealer, bukan customer juga. Kenapa dia nggak mau bayar? Yang salah adalah yang menentukan kebijakan. Kenapa itu lama dikeluarin, Mas? Ya nggak tahu, jangan tanya saya bukannya buat kebijakan. Ya kali gitu ada bisik-bisik apa gitu. Oh nggak tahu lah ya. Terus Karena Purbaya udah bilang tetap akan dikasih insentif. ya, Nggak ada perubahan. spoken words itu nggak bisa jadi pegangan. Iya. Yang bisa jadi pegangan adalah peraturan yang sudah ditandatangani dan berlaku nasional. Itu yang jadi pegangan industri. Nggak mungkin dong investasi triliunan, ya. Oh, karena dijanjikan lisannya seperti ini, Iya. ya kan? Kalau tiba-tiba sign-nya beda, ngomong apa, Iya. ya kan? Mungkin ini kali ada bisik-bisik. Nah, terus kayak misalkan kalau PPNBM udah fix, ya kan, 0% untuk mobil listrik. Terus nanti katanya mau ditambahin lagi buat yang LFP kena, yang nikel 0. Ya. Nggak tahu deh itu nanti gimana. Terus BBN, ini juga kemarin lucu kan. BBN itu kan urusannya daerah dengan Mendagri, Ya. ya kan, karena masuknya pendapatan daerah. Nah, BBN dan PKB itu tiba-tiba beberapa bulan lalu dikenakan untuk mobil listrik. Jeger, yang menentukan adalah daerah. Wah, daerah udah siap-siap dong. Asik. Asik. Dapat duit nih dari mobil listrik, ya kan? Tiba-tiba 2-3 hari kemudian keluar surat rekomendasi untuk digratiskan. Bingung nggak? Iya. Ini kan kepala daerah juga mikir, nanti kalau kepala daerah sebelah menggratiskan, saya tidak menggratiskan, gimana nih masyarakat nih? Saya dianggapnya jelek dong. Itu keluar setelah Pak Prabowo bilang akan mengembangkan mobil listrik berhubung dengan kenaikan BBM yang sangat tinggi. Nah, di luar dari itu, industri yang sebesar itu tidak bisa diperlakukan seperti itu. Iya kan? Kita investasi gede itu dari luar masuk. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita lihat IHSG turun, ya kan? Ya karena investor ngeliat tidak ada kepastian hukum di Indonesia. Gitu. Jadi jangan kita salahkan ini dolar begini. Lah kebijakan kita selama ini apa? Nah, kita contoh yang bagus seperti Thailand misalkan. Mereka untuk kebijakan mobil listriknya udah multi years. Jadi di 2 tahun pertama seperti apa, 2 tahun berikutnya seperti apa, 2 tahun berikutnya apa, sehingga bagus. Orang yang mau masuk ya, perusahaan yang mau masuk, mereka bisa memperhitungkan peluang jangka panjangnya seperti apa, worth atau enggak untuk membuat pabrik seperti apa, ya. Dan kompetitor ya yang udah existing, yang nggak punya mobil EV, mereka udah pikir, oh strategi kita apa nih ke depan untuk menghadapi EV ini. Jadi jangan sampai kita tuh welcome sama investor baru, tapi yang investor yang udah lama dibiarin tengkurap. Kita harus dapat equilibrium itu. Makanya jadi pemerintah itu tidak gampang. Cocok jadi Bupati Klaten nih. Bukan begitu. Nah, kita mikir berapa industri otomotif itu bisa dibilang tuh tulang punggung loh. Salah satu tulang punggung. Bayangin. Penyerapan tenaga kerja juga sangat tinggi. Nah, itu dia. Bayangin. Ini satu pabrik ya. Kita ke pabriknya Honda, ke pabriknya Toyota. Itu bukan cuma ratusan, bisa ada yang ribuan pekerjanya. Ya kan? Itu baru ngomongin pabrik. Saya udah pernah ke Honda Cikarang tuh. Iya, belum ngomongin vendor. Ya kan? Bannya pakai apa? Peleknya dari mana? Businya pakai apa? Olinya pakai apa? Itu melibatkan ratusan sampai ribuan orang lagi tuh di industri yang sama ini itu. Mas, bengkel-bengkelnya. Betul. Terus dari situ mobil, delivery, pengiriman. Itu usaha delivery mobil itu juga truk trailernya, ya kan? Dan kawan-kawan itu banyak juga loh. Belum masuk ke dealer. Dealer ada berapa banyak? Sales ada berapa banyak? Masuk lagi ke leasing. Leasing ada berapa banyak yang kerja di leasing, ya kan? Debt collector ada berapa? Banyak kan? Bayangin, industri segede ini jadi tulang punggung, tiba-tiba diperlakukan kayak gitu, otomatis susah. Susah. Banyak sekali tenaga kerja yang akan terdampak kalau memang kebijakannya nggak jelas ya. Dan sudah terdampak. Sudah terasa. Jadi ketika kita bikin kebijakan terlalu mendadak ya,
itu juga bukan hanya investor yang rugi, tapi yang existing pun juga jadinya rugi gitu. Jadi harus dipikir untung ruginya itu bukan cuma untuk wah keren banget nih Indonesia EV cepet canggih nih, tapi juga industri yang existing gimana cara dia biar selamat gitu, gimana cara dia punya waktu untuk transisi ke EV juga gitu. Nah emang makanya itu dari pemerintah nggak sulit, nggak gampang. Oke, nanti Mas Hanif kita kontak sama Hambalang Ya. untuk menceritakan bagaimana. Nah, karena sekarang ya kalau saya lihat udah alarm tanda bahaya sih kalau industri yang segede gini, kepastian investornya nggak ada. Bahkan kemarin kan Hyundai itu kan presidennya yang di Korea sana udah bilang kayak kami sudah terjebak tapi nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu loh. Duit udah gelontorin di sana, pabrik udah jadi. Hyundai termasuk yang udah investasi besar ya di Indonesia ya? Dan itu yang pertama untuk EV. Untuk EV ya? Untuk EV. Nah sekarang juga kemarin kayak tiba-tiba ada dari kadipnya Cina kan juga baru protes kan soal mineral dan kawan-kawan, dan duitnya harus mengendap gitu. Karena peraturan tuh nggak boleh kita mendadak seperti itu. Kalau mau bikin peraturan seperti itu oke. Mulai 3 tahun lagi peraturannya akan seperti ini, kalian bersiap-siap gitu loh. Mereka udah banyak soalnya investment kan, nggak bisa tiba-tiba berubah gitu. Jadi nggak bisa peraturan itu berdasarkan pidato, karena kalau berdasarkan pidato kan ucapan nggak bisa dipegang ya. Kayak kemarin di ISG kan langsung hancur setelah dibilang ada batu bara dan sawit itu harus lewat BUMN ya. Ekspor tunggal. Ya kalau mau melakukan seperti itu mulai pelan-pelan, misalkan 20% dulu, 30% ya, 40%. Kalau tiba-tiba ceger seperti itu, pengusaha juga bingung, kita mesti ngapain nih? Apa langkah yang harus dilakukan? Jadi nggak bisa berpikir jangka panjang. Industri yang udah gede kan, kapal itu kan buat belok susah. Kalau industri yang masih kecil belok gampang tuh. Iya. Kecuali kalau bikin pisang goreng mungkin bisa. Nggak boleh jual pisang goreng, langsung dia jual ubi kan, ubi goreng kan. Akhirnya yang kenapa rupiah jadi orang jadi investor kan ditanya, itu investor yang kabur ke Indonesia itu nyari untung apa enggak? Enggak, itu dia exit liquidity itu. Itu mereka sebelum terprosok lebih bawah lagi ya udah keluar gitu lah. Dan jangan di gaslight gitu. Jadi Mas, untuk insentif ini sebisa mungkin segera diputuskan ya? Direncanakan dengan baik dan jangka panjang sehingga industrinya bisa bersiap gitu. Seandainya Mas, insentifnya ternyata ditutup, no problem. Yang penting jangan mendadak. Oke. Yang penting dikasih waktu untuk industrinya bersiap. Karena sekarang kalau ditanya semua mobil listrik ya yang jualan nih, tanya tentang kebijakan, pasti mereka pusing semua. Karena Indonesia juga ekonomi lagi ini price sensitif banget kan. Harga naik otomatis bisa berkurang pembeli. Dan penjualan mobil yang non EV pun juga turun drastis kan? Turun drastis. Turun lumayan. Sekarang coba susah jualan mobil karena di luar dari serangan mobil Cina, mobil listrik yang murah-murah juga, ya perekonomian juga lagi melambat kan. Ya. Mas, untuk mereka yang baru punya mobil listrik atau belum punya, udah pengen beli, dia ragu, apa Mas sarannya? Sarannya kalau kalian udah fix banget beli mobil listrik ya, coba sebelum beli kalian tarik data 2-3 tahun ke belakang. Selama ini pakai mobil buat kemana sih? Ya, berapa sih pengeluaran bensin tuh kayak gimana? Dan yang ketiga juga, seberapa sering sih keluar kota kalau kalian takut keluar kota nanti gimana-gimananya. Nah, ketika kalian tahu data 2-3 tahun ke belakang, itu memutuskan tuh jadi lebih enak. Oh, ternyata kalau saya beli mobil listrik penghematan jadi sekian. Ya kan? Itu. Jadi decision making kalau berdasarkan data itu paling enak, paling nyaman. Beda sama saya yang kenapa beli Ioniq 5, karena saya pengen riset nih. Anggap aja saya lagi S2 gitu kan, saya lagi pelajarin gitu. Nah, itu beda cerita tuh kalau kayak gitu. Tapi memang kalau kalian rutinitasnya terutama bensinnya mahal, ketika masuk ke mobil listrik ya, misalkan kalian rumah di Bekasi, kerja di Sudirman, kan berasa tuh. Aduh, berasa banget Mas. Rumah itu saya banget tuh. Rumah di mana? Saya rumah di Pondok Gede, kantor di Kebon Siri. Sehari berapa kilo PP? Berapa ya tuh? 20-an lah. 20-an? Oh, dikit dong. Enggak, 20-25 lah. Nah, kalau misalkan
Sehari dari Bekasi PP 50 kilo, 60 kilo, Oh, itu 50, pakai mobil 50. listrik. Itu berasa sekali. Itu langsung jadi mobil terbaik di dunia tuh. Iya. Langsung nggak mau balik lagi ke mobil bensin. Asli. Kayak mau isi bensin tuh rugi banget. Setelah pakai mobil listrik ya. Iya, rugi banget. Aduh, beli mobil. Sekarang ini udah pakai bensinnya mahal, terus kita mesti lewat tol kan. Karena kalau nggak lewat tol mengerikan lah macet. Apalagi pasti. kita lewat tol Becakayu yang harganya juga mahal, bisa 26 ribuan Nah, paling ujung. nah, Kita hitung tiap hari itu bisa 4-5 juta kita. makanya saya nggak menyarankan buat teman-teman yang mobilnya jarang dipakai, tiap hari masih naik motor, Iya. buat ganti mobil listrik buat apa? Karena nggak akan terasa signifikan penghematannya. Jadi mobil listrik memang mobil untuk dipakai dan Sering, sering. Jadi kalau buat gaya jangan beli mobil listrik lah ya. boleh juga Oh, boleh sih. juga. Kalau buat gaya mau apa namanya mobil apa aja mah terserah, Iya, duitnya iya, ada gitu kan. Tapi yang nggak punya duit, ya kan, yang mobilnya masih 1 atau 2 di rumah dan dipakai buat kaki tiap hari, Iya. ya kan. Mobil listrik adalah Mobil pilihan. listrik menurut saya penghematannya luar biasa. Oke. Tapi kalau buat jarang-jarang, mobil bensin dipelihara aja terus. Iya, iya.